Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Kabupaten Hulu Sungai Utara Angkatan 8. Saya Fauzi dari SMP Negeri 4 Sungai Pandan. Saya Hafijah dari SD Negeri Teluk Masjid 1. Saya Hamidah dari SDN Murmasam. Ikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching pada supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Hamidah. Waalaikumsalam Bu Tija. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Bu, hari ini kan Ibu akan melakukan praktik kucing. Sebagai langkah awal Ibu, saya akan melakukan beberapa macam pertanyaan dulu kepada Ibu. Yang pertama itu adalah kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang Ibu pakai Bu. Ya, ini berhubungan dengan apakah sesuai dengan alur delta atau belum. Itu yang pertama Bu. Yang kedua adalah apakah Ibu nanti sebagai coach akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuncinya, dan kemudian bagaimana respon dan tanggapan kunci terhadap coach, yaitu kepada Ibu. Yang ketiga itu jangan lupa Ibu akan apakah Ibu akan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Baik Bu. Ya, diskusi kita yang kedua, saya ingin menanyakan kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini Bu, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya bagus Bu. Berarti kompetensinya nanti bisa presensinya, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan. Pertanyaan saya yang berikutnya Ibu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu capai Bu? Kompetensi yang lebih spesifik Bu yang ingin saya capai di sini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya bagus, berarti ada dua ya Bu. Nah, kemudian yang terakhir ya Bu, indikator mana yang menjadi ketercapaian tujuan pengembangan oleh Ibu yang melakukan proses coachingnya kali ini Bu? Jadi indikator ketercapaian yang ingin dikembangkan ini Bu tentang menemukan solusi Bu. Nah, dari si coachingnya sendiri Bu.
Oh iya Bu, terima kasih Bu. Demikian dulu ya Bu tahap pra-observasi dari saya. Silakan Ibu hari ini lanjutkan melakukan proses coachingnya Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam Bu. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu, cuma ada sedikit masalah nih Bu. Nah, apa itu Pak masalahnya, boleh diceritakan Pak pada kesempatan ini? Begini ya Bu, saya itu kan yang mengajar saya siang ya Bu ya. Nah kebetulan paginya juga pelajaran eksak Bu, jadi saya melihat anak itu terkuras energinya, pemikirannya, kemudian sehingga mereka sepertinya kurang minat mengikuti pembelajaran saya di PKN Bu. Oh, jadi anak-anak tadi Pak kurang minat dalam mengikuti pembelajaran PPKN. Iya Bu. Nah, kemudian Pak kira-kira apa nih tujuannya nih? Percakapan kita pada hari ini. Tujuannya ya mudah-mudahan dari percakapan kita ini Bu ada solusi lah terhadap permasalahan yang saya hadapi Bu. Ya, jadi pada kegiatan ini dapat diambil kesimpulan ya Pak, masalah Bapak itu mengenai minat anak yang kurang dalam pembelajaran PPKN karena tadi Pak jamnya di jam siang ya Pak ya. Kalau begitu Pak, bagaimana nih Pak kaitannya antara minat anak tadi dengan pembelajaran tadi sehingga anak tadi idealnya minat anak yang baik itu seperti apa Pak? Jadi ya Bu ya, kalau menurut saya anak yang berminat mengikuti pembelajaran itu adalah di saat pembelajaran berlangsung dia mengikuti secara antusias, serta antusias Bu, kemudian bersemangat, aktif, sehingga pembelajaran itu tidak hanya didominasi oleh guru, tetapi anak istilahnya berpusat pada anak lah, anak pembelajaran itu ya. Nah seperti inginnya seperti itu Bu, idealnya. Jadi idealnya menurut Bapak Fauzi tadi antusias, kemudian yang gembira, kemudian pembelajaran tadi berpusat pada anak, tidak Iya. guru melulu ceramah gitu ya Pak, tidak menonton. Jadi Pak kalau misalnya dihitung nih skalanya rentang 1 sampai 10, kira-kira minat murid Bapak di sekolah itu berapa Pak? Kalau dilihat ya Bu ya, kalau di skala 1 sampai 10 tadi ya, kayaknya minat anak itu sekarang berada di level 6 misalnya Bu. Oh jadi di level 6 ya Pak ya? Iya 6. Minat anak tadi. Kemudian kalau misalnya bisa ditingkatkan nih Pak ke depannya di level berapa Pak kira-kira? Kalau dalam waktu dekat ini mungkin untuk 10 berat ya Bu ya. Jadi mungkin saya akan naikkan ke 8 lah Bu. 8 ke 8. Berarti di angka 8 ya Pak? Iya Bu. Kemudian levelnya tadi kan Pak di level 8 yang bisa dicapai nih, tidak 10. Iya. Nah, apa nih strategi Bapak menerapkan sehingga minat anak itu Pak bisa meningkat nih sampai level 8 tadi Pak? Mungkinnya untuk karena pembelajarannya tadi siang, kemudian jadi supaya meningkatkan minat anak itu mungkin bisa dilakukan yang pertama dengan ini mengembalikan kesadaran mereka Bu, mungkin dengan speaking, kemudian melaksanakan mindfulness dan dengan teknik stop, maupun juga nanti di pembelajaran itu bisa menggunakan kuis. Kuis berupa teka-teki silang Bu. Nah diharapkan nanti dengan permainan kuis teka-teki silang itu minatnya meningkat. Nah jadi nanti caranya bisa dilakukan semacam cerdas cermat Bu. Ya cerdas cermat. Misalnya begini. Jadi kan anak nanti dibagi beberapa kelompok, kemudian mereka pada putaran pertama mereka bergiliran menjawab. Nah, diberikan pertanyaan, memilih kotak teka-teki silang tersebut, kemudian diberi pertanyaan. Nah, bergiliran dulu. Nah, nanti di putaran kedua mereka akan rebutan nih, supaya seru kan? Iya, seperti itu Bu. Bagus sekali Pak. Jadi tadi dengan speaking, kemudian bisnis berupa teka-teki silang tadi ya Pak.
kemudian ada teknik stop mindfulness-nya tadi. Menarik sekali Pak. Kemudian Pak, kalau misalnya itu dijalankan di kelas, ada tidak Pak kendala yang Bapak hadapi? Kendalanya mungkin gini ya Bu ya, karena saya kan selain sebagai guru Iya. juga sebagai ini operator sekolah. Oh, Nah jadi kadang-kadang kan waktu nih banyak nih kan terbagi. Nah mungkin kendalanya di pembagian waktu, tapi karena kesibukan, nah mungkin nanti mungkin bisa terlupa. Nah karena kesibukan tadi, nah mungkin jadi kendalanya mungkin bisa lupa. Nah jadi untuk itu Bu, lupa itu karena kesibukan waktu tadi. Ini mengenai waktu tadi Pak. Kalau misalnya kendala tadi untuk menghadapinya tadi Pak, ada solusi dari Bapak? Mungkin untuk mengatasi lupa tadi bisa meminta bantuan teman kali ya. Minta bantuan teman untuk mengingatkan Iya. supaya jangan sampai terlupa tadi, Jadi untuk mengerjakan yang saya rencanakan tadi. kolaborasi dengan teman ya tadi. Jadi teman yang mungkin tidak sibuk membantu tadi Pak. Kemudian Pak, di luar rencana-rencana tadi Pak, dalam waktu dekat tadi mana yang akan Bapak terapkan lebih dulu Pak? Di antara yang 3 tadi Bu Ya, ya. di antara yang 3 tadi Pak. Mungkin Bu bisa sekaligus Bu, karena kan saya kira bisa aja kalau speakingnya mungkin yang pertama saya lakukan itu adalah mencari materi dulu kan. Mencari materi kan banyak di internet. Kemudian kalau mindfulness berarti kan ada media yang disiapkan. Nah, ini LCD, kemudian mungkin audio ya. Kemudian kalau untuk yang kuis teka-teki silang tadi menggunakan aplikasi offline saja ya, itu mudahnya aplikasinya itu Crossword. Berarti tadi yang Bapak terapkan dulu tadi ice breaking, Mhm. kemudian baru teka-teki silang. Kalau Mhm. mindfulness itu agak sulit begitu kan tadi. Bukan Bu, mindfulness bisa dilaksanakan tapi kan waktunya jeda ada. Oh, Misalnya yang pertama lakukan ice breaking dulu, kemudian nanti setelah 15 atau 20 menit bisa melakukan mindfulness dengan teknik stop. Jadi kita kan setelah masuk ke anak-anak nih supaya memberikannya kesadaran penuhnya dulu, kita speaking dulu kan supaya konsentrasinya kembali. Nah kemudian penyampaian materi dan segala macam. Nah setelah itu kita laksanakan lagi kesadaran penuh mindfulness dengan teknik stop. Nah setelah itu baru kita bagi kelompok untuk melaksanakan krisis tadi, seperti itu rencananya ya. Ya. Kira-kira berapa lama tuh Pak memakan waktunya? Mungkin seminggu bisa. Jadi kan insya Allah seminggu bisa laksanakan. Jadi minggu depannya akan saya coba di kelas 7 mungkin. Nah, jadi menurut Bapak tadi untuk meningkatkan minat anak dalam pembelajaran PPKN tadi dengan menggunakan ice breaking, kemudian teknik stop dan krisis ya Pak, dengan teka-teki silang tadi. Bagaimana menurut Bapak tentang itu, apakah sudah tepat Pak? Ya betul Bu, seperti itu. Jadi menurut Bapak apakah coaching kita pada hari ini sesuai dengan tujuan awal Pak? Menurut saya sudah sesuai Bu, karena saya sudah menemukan solusi bagaimana meningkatkan minat anak dalam pembelajaran, yakni dengan melaksanakan ice breaking, mindfulness dengan teknik stop, dan melaksanakan permainan quiz dengan teka-teki silang. Betul sekali Pak. Mungkin cukup di sini saja ya pembicaraan kita pada hari ini, karena Bapak sudah menemukan solusinya tadi, kemudian sesuai dengan tujuan awal. Semoga Bapak dapat melaksanakan teknik tadi, kemudian kuisis tadi di kelas dengan lancar dan dapat meningkatkan minat anak dalam belajar Pak. Amin Bu, mudah-mudahan bisa saya laksanakan sehingga anak kembali berminat mengikuti pembelajaran PPKN. Sampai ketemu lagi nanti ya Pak. Assalamualaikum. Ya siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Hamidah. Waalaikumsalam Bu Hafijah. Ya Ibu tadi kan sudah melakukan coaching ya Bu. Ya betul sekali Bu. Oke Bu, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan pertanyaan pasca observasi
dengan Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan selama proses kucing tadi, Bu, terkait dengan indikator pencapaian yang ingin Ibu capai tadi, Bu? Jadi Bu, tadi terkait dengan indikator pencapaian, saya sudah melaksanakan coaching sesuai alur kita, yakni menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, terus rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab, Bu. Kemudian coach juga sudah menemukan solusi dari alur kucing tadi dengan saya, Bu. Oke, Bu, tadi saya sebagai observer sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik, Bu, karena sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot terkait permasalahan dari Bapak Fauzi tadi. Nah, sehingga si Kuci dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, Bu. Dan itu juga termasuk sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang Bu, pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dalam coaching ini, Bu? Jadi tadi Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu memahami lagi Bu alur Tirta secara menyeluruh sehingga proses coaching akan lebih baik, Bu. Oh iya, Bu, terima kasih, Bu. Demikian pasca observasi kali ini, semoga Ibu apa yang Ibu cita-citakan terus coaching yang berikutnya lagi bisa terrealisasi dengan baik dan bermanfaat bagi kita, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bija. Iya, sama-sama, Bu.